wahai orang Ansor, relakah kalian jika orang-orang Mekah itu pulang ke negerinya dengan membawa sampah-sampah dunia, dan kalian kembali ke negeri kalian dengan membawa Allah dan Rasul? Ini tawaran ketika berbenturan antara dunia dan akhirat. Relakah kalian jika orang Mekah itu kembali ke negerinya dengan membawa sampah-sampah dunia, sedangkan kalian kembali dengan membawa Allah dan Rasul? Semua orang Ansar menangis. Baru mereka sadar kalau udah Allah dan Rasul mah udah gak ada bandingannya. Ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Mencintai Allah dan Rasul lebih dari apapun juga. Baru ketika Nabi menawarkan demikian, mereka bilang, kami ridho dengan Allah dan Rasul. Ya sudah ya Rasulullah, tidak apa-apa, biarkan mereka bawa sampah-sampah dunia, yang penting kami dapat Allah dan Rasul. Baru Nabi mendoakan, ya Allah, rahmati Ansor. Wahai kaum Ansor, tempat hidup saya bersama kalian dan tempat mati saya pun bersama kalian. Al-mahya mahyakum wal mamat mamatukum. Tempat hidup saya bersama kalian, tempat mati saya bersama kalian. Kembalilah Rasulullah ke Madinah. Ini bagaimana Rasulullah menanamkan cinta akhirat lebih besar daripada cinta dunia kepada para sahabat. Tapi bukan berarti mereka tidak mendapatkan dunia sama sekali. Makanya nanti ada fikih waris dalam Islam, ada fikih dagang dalam Islam, bahkan ada fikih ghanimah dan fai dalam Islam, ada mahar dalam Islam. Apakah ketika seorang perempuan diberikan mahar untuk menikah dengan seorang laki-laki berarti dia cinta dunia dan menjadikan pernikahan di atas landasan duniawi? Bukan. Makanya dalam Islam, umat Islam itu tidak dilarang menjadi kaya raya, tidak dilarang menggenggam dunia dan seisinya. Yang dilarang itu mencintai dunia. Dilarang itu taruh dunia di hati, itu yang dilarang. Tapi kalau taruh dunia di genggaman, gak dilarang. Kita naruh dunia sebanyak apapun di genggaman kita, gak dilarang dalam Islam. Yang dilarang naruh dunia di dalam hati. Sehingga ada sahabat yang kaya raya seperti Abdurrahman bin Auf, seperti Utsman bin Affan, seperti Sa'ad bin Mu'az, dan banyak nama-nama besar lain yang kaya raya, tetapi dunia yang mereka miliki itu sama sekali tidak masuk ke hati mereka. Yang sulit tuh kayak gitu Bapak Ibu, punya dunia tapi tidak ada di hati. Ini susah. Malah banyak orang yang gak punya dunia di tangannya, tapi di hatinya banyak. Secara zahir dia gak punya apa-apa, tetapi secara batin dia punya banyak sekali keinginan-keinginan duniawi yang membuat dia dengki kepada orang yang punya. Itu kan yang terjadi di bangsa kita. Bangsa kita mungkin orang yang tidak sulit-sulit amat hidupnya seperti di Palestina, di Gaza, apalagi sekarang Aleppo, Suriah, Myanmar, di Rohingya. Tetapi ngeluhnya bahkan kadang melebihi mereka. Kurang ini, kurang itu, segala macam, melebihi orang-orang yang benar-benar dunianya itu hampir tidak punya apa-apa. Bahkan diambil dari kehidupan mereka sebagian besar dunia. Kenapa? Ini bukan masalah apa yang kita dapatkan dan apa yang kita tidak dapatkan, tapi masalah apakah dunia itu sampai ke dalam hati kita atau hanya di tenggaman kita saja. Kalau udah di hati kita, itu penyakit. Hubbud dunia. Yang dilarang itu hubbud dunia, bukan memiliki dunia. Bahkan orang Islam yang punya dunia lalu dia pakai untuk fi sabilillah, itu punya keutamaan yang khusus di mata Allah. Sampai di antara sahabat dulu tuh ada adegannya. Sahabat-sahabat yang miskin demo. Itu pernah dulu di zaman Rasul, sahabat-sahabat yang miskin, kalau bahasa sekarang mah demo ke Rasul. Datang satu kelompok sahabat miskin namanya Ahlus Suffah, datang menemui Rasulullah terus mengatakan, ya Rasulullah, zahaba ahlud duthuri bil ujur. Ya Rasulullah, orang kaya sudah memborong pahala. Orang kaya memborong pahala. Kata Nabi, kaifa dzalik? Gimana caranya orang kaya memborong pahala? Kata orang miskin, kalau kami sholat, mereka sholat. Kalau kami puasa, mereka puasa. Tapi kalau mereka sedekah, kami tidak bisa sedekah. Sehingga mereka memborong banyak pahala. Jadi dulu kecemburuan orang miskin kepada orang kaya bukan kekayaannya, tetapi amal soleh dengan kekayaan itu. Kan la hasada illa fitnatain. Gak boleh kita cemburu kecuali terhadap dua orang. Yang pertama orang yang berilmu dan mengajarkan ilmunya. Yang kedua orang yang berharta dan menginfakkan hartanya.
Sehingga orang miskin demo karena cemburu kepada orang kaya yang bisa beramal dengan harta mereka. Zahaba ahlud dusuri bil ujur. Ya Rasulullah, orang kaya sudah memborong pahala. Kami sholat, mereka sholat. Kami puasa, mereka puasa. Mereka sedekah, kami tidak bisa sedekah. Kemudian Nabi mengatakan, setiap senyum itu sedekah. Setiap ucapan yang baik itu sedekah. Kemudian setiap tasbih itu sedekah, setiap tahmid itu sedekah, setiap takbir dan tahlil itu sedekah. Oh, bisa sedekah dengan kata-kata yang baik, bisa tersenyum, bisa sedekah, memindahkan duri dari jalan bisa sedekah. Oh ya. Tapi lama-lama mikir juga, kalau gitu orang kaya juga bisa ya Rasulullah. Baru Rasulullah mengatakan, janganlah kalian cemburu terhadap karunia Allah kepada sebagian kalian yang tidak diberikan kepada sebagian yang lain. Tapi tahukah kita doa Nabi? Ya Allah, hidupkan saya sebagai orang miskin, matikan saya sebagai orang miskin, dan bangkitkan saya bersama orang miskin. Berani gak sih kita doa kayak gitu? Berat ya? Kalau ngomong, oh saya gak cinta dunia, ya udah ayo kita doa sekarang bareng-bareng gitu. Ya Allah, hidupkan saya sebagai orang miskin. Kayaknya belum kuat tuh, belum berani kayaknya doa gitu ya. Mending kita doa, ya Allah gak apa-apa deh kaya tapi masuk surga gitu. Itu paling aman. Kalau Nabi sampai memilih, saking gak ada nilainya dunia bagi beliau, sampai memilih, ya Allah hidupkan saya sebagai orang miskin, dan gak pernah mengeluh dengan kemiskinan. Matikan saya sebagai orang miskin, dan tidak masalah dengan itu. Khadijah pun walaupun hidupnya sebagai orang kaya, meninggalnya dalam keadaan fakir bahkan, gak punya warisan apa-apa. Dan bangkitkan saya bersama orang miskin, karena orang miskin masuk surga 500 tahun lebih dulu daripada orang kaya. Tapi kalau orang kaya yang dermawan masuk surga, surganya jauh lebih tinggi daripada orang miskin. Ini kan pilihan ya. Jadi orang kaya, oh surganya nanti kalau saya dermawan lebih tinggi. Jadi orang miskin, tapi kan saya lebih duluan masuk surganya. Ini sama-sama punya keistimewaan. Makanya bagi kaum muslimin, dunia itu gak masalah. Abdurrahman bin Auf yang kaya raya, sedikit pun dunia tidak ada di hatinya. Suatu hari istri-istri Abdurrahman bin Auf menghidangkan makanan berbuka puasa untuk Abdurrahman. Macam-macam varian menunya. Ada daging kambing, ada ayam, ada segala macam. Wah, rotinya dengan bermacam ragam. Ketika Abdurrahman melihat hidangan yang sangat berlimpah, Abdurrahman menitikkan air mata, nangis. Lalu istrinya bertanya, "Ma yubkika? Apa yang membuat kamu menangis?" Abdurrahman mengatakan, "Ada orang yang lebih soleh dari saya, tetapi meninggalnya tidak punya kain kafan, kecuali sehelai selimut kecil, yang kalau ditutup kepalanya kelihatan kakinya, yang ditutup kakinya kelihatan kepalanya. Dia adalah Mus'ab bin Umair dan Hamzah bin Abdul Muthalib. Mereka berdua lebih soleh dari saya, tetapi hidupnya susah. Mungkin kesolehan mereka itu Allah ingin balas di akhirat saja, tidak di dunia. Sedangkan saya yang gak lebih soleh dari mereka, mungkin amal saya yang sedikit sudah dibalas di dunia dengan berlimpah. Terus dapat jatah apa saya nanti di akhirat? Ya Allah ampunkanlah saya." Coba gitulah Abdurrahman bin Auf. Kalau kita mungkin, wah Rabbi akraman, Tuhan saya tuh baik banget sama saya, dikasih harta yang berlimpah. Kalau Abdurrahman bin Auf menangisi kekayaannya. Ada gak sih sekarang orang yang sedih, nangis, terus temennya nanya, "Kenapa nangis mas?" "Ya kok saya kaya ya." Nangis kaya teh. Ada nggak orang sekarang gara-gara kaya nangis? Yang banyak gara-gara miskin nangis. Ini gara-gara kaya, sedih aja nih orang kaya. Naiknya mobil mewah Alphard, di dalam mobil wajahnya wajah orang yang sedih. Terus ditanya sama supirnya, "Pak kenapa sedih terus?" "Ya saya naiknya kok Alphard ya." Gitu. Bukan naik misalnya motor biasa atau sepeda ontel. Kok naiknya Alphard? Kenapa bukan naik becak? Kayak ada orang naik onta yang onta merah, yang harganya satu ekor onta 500 juta. Naik onta sedih, kenapa? "Saya kok naiknya onta merah ya, bukan keledai." Gitu. Ini sedikit sekali orang yang bisa seperti Abdurrahman bin Auf. Hartanya berlimpah, tetapi itu hanya di genggamannya, tidak ada sedikit pun di dalam hatinya. Untuk bisa seperti itu kita butuh latihan. Cara latihannya kita belajar betapa akhirat itu lebih baik daripada dunia. Kalau udah yakin akhirat lebih baik daripada dunia, semuanya akan mudah. Ada kisah yang saya selalu terngiang-ngiang tentang dua orang sahabat. Dua-duanya senior nih. Yang satu namanya Abu Lubabah, yang satu namanya Abu Dahdah.
Abu Lubabah punya pohon korma satu-satunya dan itu subur banget pohon kurmanya, tumbuh di sebelah rumah anak yatim. Sehingga dia agak miring sedikit pohon kurmanya dan tumbuh di sebelah rumah anak yatim. Zaman dulu rumah orang Arab kalau orang miskin mah tidak ada atap. Jadi terbuka gitu atap langit. Karena pohon kurmanya rindang sehingga kalau buah-buah kurma itu jatuh, ada juga yang jatuh ke dalam rumah anak yatim. Dan anak yatim itu ketika ada yang jatuh ke dalam rumahnya, namanya anak kecil, diambil jadi cemilan. Jadi kalau anak sekarang permen, dulu mah korma, makan sama anak yatim. Abu Lubabah tahu ternyata buah kormanya ada yang dimakan sama anak yatim yang jatuh ke dalam rumah mereka. Akhirnya Abu Lubabah mengadu kepada Rasulullah, ngelaporin anak yatim. Ya Rasulullah, itu anak-anak pada ngambil korma saya dan saya nggak rela. Dipanggil.